Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gilang Yusuf Ardiansyah dari kelas Meteorologi 7A. Dalam kesempatan ini, saya dan juga teman saya, Halo, perkenalkan nama saya Chandra Oksi Permata. kami akan membahas tentang gelombang tinggi dan juga banjir pesisir. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari simak penjelasan kami. 70% wilayah teritorial Indonesia adalah lautan. Oleh karena itu, segala aktivitas di laut atau di dekat lautan seperti pelayaran, aktivitas di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, dan kegiatan serupa lainnya merupakan bagian penting bagi masyarakat Indonesia. Segala aktivitas yang berkaitan dengan kelautan tentu sangat sensitif terhadap setiap perubahan yang terjadi di laut. Dalam pelayanan informasi meteorologi kelautan, salah satu faktor yang penting adalah gelombang. Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Terdapat banyak jenis gelombang, baik ditinjau dari faktor penyebab maupun gaya pengembalinya. Namun, di antara sekian banyak gelombang yang menjadi perhatian dalam pelayanan informasi meteorologi kelautan adalah 3 jenis gelombang, yaitu gelombang akibat angin, gelombang akibat gempa bumi yang disebut tsunami, dan gelombang akibat gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, matahari yang disebut dengan gelombang tidal atau pasang surut. Gelombang yang paling dominan terjadi di permukaan laut, baik ditinjau dari frekuensi kejadian maupun energinya, adalah gelombang akibat angin. Keberadaan gelombang ini mempengaruhi hampir semua kegiatan di laut. Oleh karena itu, informasi tentang gelombang ini merupakan bagian terpenting dalam pelayanan informasi meteorologi kelautan. Kuat lemahnya gelombang akibat angin atau wave dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kecepatan angin, lamanya angin berhembus, dan jarak dari tiupan angin pada perairan terbuka atau fetch. Ketinggian dan periode gelombang tergantung pada panjang fetch pembangkitannya. Fetch adalah jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal pembangkitnya. Fetch ini dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Semakin panjang jarak fetch-nya, ketinggian gelombang akan semakin besar. Sesuai dengan Guide Marine Meteorological Services Third Edition, yang menyebutkan bahwa hampir semua jenis kapal yang sedang berlayar akan terpengaruh oleh gelombang signifikan dengan tinggi lebih dari 2 meter. Gelombang signifikan sendiri adalah sepertiga dari gelombang-gelombang tertinggi yang nilainya setara dengan tinggi gelombang hasil observasi visual. Peringatan dini gelombang tinggi akan diinformasikan oleh BMKG apabila dalam 2 hari ke depan terdapat gelombang sedang atau lebih dari 1,25 meter dan bertahan selama 12 jam ke depan yang diperbaharui setiap ada perubahan sebelum masa berlakunya habis dalam 2 hari sejak dikeluarkan. Variasi gelombang di perairan Indonesia berkaitan erat dengan pola angin musiman yang terjadi di wilayah Indonesia. Pada saat monsun Asia bulan Desember, Januari, Februari, dan monsun Australia pada bulan Juni, Juli, Agustus, rata-rata tinggi gelombang lebih tinggi dibanding pada masa peralihan Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November. Pada saat monsun Asia, puncak rata-rata gelombang tertinggi terjadi pada bulan Januari di wilayah perairan sebelah utara ekuator, di antaranya di Selat Kalimantan, Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan perairan utara Papua. Juga di Laut Jawa, Laut Flores, dan Selat Makassar. Sebaliknya, pada saat monsun Australia, rata-rata gelombang tertinggi berada di selatan ekuator, dengan puncaknya terjadi pada bulan Juli, seperti di perairan selatan Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Timor, dan Laut Sawu. Rata-rata tinggi gelombang di wilayah perairan terbuka seperti di perairan Samudra India bagian barat Sumatera dan selatan Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan perairan antar pulau. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan panjang fetch yang terbentuk di wilayah perairan tersebut yang sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan persistensi angin. Terkait banjir rob atau banjir pesisir ini, BMKG telah memberikan peringatan dini yang kita keluarkan tanggal 1 Desember kemarin. Untuk dicermati, untuk diwaspadai, utamanya antara 2 hingga 9 Desember. Masyarakat pesisir khususnya Jakarta Utara bisa melakukan upaya-upaya adaptasi sekaligus mitigasi. Karena ini sudah kita prediksikan, dan ini siklus astronomis dan
peluangnya potensinya sangat besar terjadi dan faktanya tepat demikian. Sejak tanggal 1 Desember, BMKG telah memberi peringatan dini banjirop dan cuaca ekstrim. Lalu pada tanggal 8 Desember 2021, BMKG menginformasikan peringatan gelombang tinggi dan banjir pesisir yang berlaku tanggal 8 sampai 10 Desember 2021. Gelombang tinggi dan banjir pesisir diakibatkan adanya pola sirkulasi siklonik dan seruakan dingin aktif di Laut Cina Selatan. Selain itu juga karena adanya kecepatan angin signifikan berkisar 25-30 knot terpantau di Samudra Pasifik Timur Filipina yang berbarengan dengan fase bulan baru dan kondisi perigee atau jarak terdekat bulan ke bumi. Pada bulan Desember 2021, terpantau banjir rob terjadi di berbagai wilayah, di antaranya Jakarta, Bekasi, Karawang, Bangka Belitung, Bandar Lampung, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Ternate, Pekalongan, Banyuwangi, dan daerah lainnya. Pada tanggal 15 Desember, BMKG kembali mengeluarkan peringatan potensi banjir pesisir karena adanya fase bulan purnama bersamaan kejadian curah hujan lebat di beberapa wilayah Indonesia. Peringatan ini berlaku tanggal 18 sampai 22 Desember 2021. Selain gelombang akibat angin, gelombang lain yang juga mempengaruhi kegiatan di sekitar pantai adalah gelombang tidal atau pasang surut, yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, ataupun bumi dengan bulan dan matahari. Meskipun massa bulan lebih kecil dari massa matahari, tetapi jarak bulan ke bumi jauh lebih dekat, sehingga gaya tarik bulan terhadap bumi pengaruhnya lebih besar dibanding matahari terhadap bumi. Ketika tinggi muka laut naik atau pasang, maka disebut dengan high tide. Sedangkan ketika tinggi muka laut turun atau surut, maka disebut low tide. Terdapat dua jenis pasang akibat pengaruh fase dan posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Yang pertama yaitu ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus dan bulan berada pada fase bulan baru atau bulan purnama, maka gelombang pasang akan lebih tinggi dan disebut spring tide atau pasang purnama. Yang kedua, yaitu ketika matahari dan bulan separuh purnama membentuk sudut siku-siku, maka gaya tarik-menarik menjadi seimbang dan gelombang pasang tidak terlalu tinggi, disebut neap tide atau pasang perbani. Apabila kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut naik sampai ke daratan, maka fenomena ini disebut banjir pesisir atau rob, yang bisa saja bersamaan dengan gelombang tinggi akibat fenomena cuaca seperti siklon tropis, adanya pusat tekanan rendah, adanya mesoscale convective system atau MCC, dan lainnya. Banjir pesisir juga dipengaruhi oleh bentuk pantai, bentuk teluk, dan muara, dan dapat diperparah dengan adanya penurunan muka tanah serta naiknya tinggi muka laut akibat pemanasan global.
Apa yang kita lakukan sebelum, saat, atau tiba-tiba terjadi badai, gelombang tinggi, atau gelombang pasang? Yang pertama yaitu senantiasa memantau informasi cuaca atau peringatan melalui handphone, radio, atau alat komunikasi lain dari lembaga terkait. Yang kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau jangan dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Yang ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Yang keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang terutama di daerah pantai dengan bergelombang besar. Yang kelima, tetap tenang, sembari berusaha menuju tempat yang aman, serta memperingatkan orang-orang yang berada di sekitar tepi pantai, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang tinggi dan badai tersebut. Yang keenam, jika Anda berada di dalam kapal yang berada di tengah laut, jauhilah daerah yang terkena cuaca buruk dan gelombang pasang. Yang ketujuh, hindari bangunan tinggi, seperti tiang listrik, pohon, reklame, dan sebagainya. Yang terakhir, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, agar kita lebih aman. Nah, lalu bagaimana sih cara suatu negara untuk mengatasi banjir rob di negara mereka? Salah satunya di Prancis, di mana ketinggian daratan lebih rendah daripada lautan, diatasi dengan menggunakan sistem polder. Nah, sistem polder ini menangani banjir dengan bangunan fisik yang meliputi sistem drainase, kolam retensi atau kolam tampungan, tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan atau pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air yang tak terpisahkan. Di La Brie, Nantes, Prancis, pasang surut air laut di muara berada di antara elevasi minus 3 meter dan plus 2 meter dari permukaan laut. Sedangkan dataran di area polder rata-rata memiliki elevasi hanya 0,45 meter saja. Pengendalian utama sistem polder di La Brie adalah dengan ruang air dan pintu gerak, di mana air tidak hanya dibuang melainkan menjadi cadangan saat musim kemarau serta dialirkan menuju wilayah-wilayah sesuai keperluan, terutama mengacu pada curah hujan atau klimatologi serta elevasi air laut setempat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sistem polder di Rotterdam, Belanda. Kota Rotterdam sendiri memiliki daratan dengan elevasi terendah, yaitu lebih rendah 7 meter daripada permukaan laut, yang berada di tepi Sungai Rhine. Tanggul di Sungai Rhine sendiri dikendalikan agar menjaga air pada ketinggian lebih 2,2 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, air pada area polder yang memiliki selisih ketinggian hingga 9,2 meter dibuang menuju sungai atau laut menggunakan pompa. Lembaga yang mengurus pengelolaan air di Belanda memiliki kedudukan setara dengan wali kota, yang sudah dibentuk sejak abad 13. Tugas dari Badan Pengelola Air meliputi operasi dan maintenance, peraturan perundangan dan penegakan hukum, pengawasan, menguji dan memonitor, persiapan menghadapi perubahan iklim, pembayaran pajak air, dan memadukan perencanaan tata ruang. Untuk di Indonesia sendiri, Kota Semarang juga menerapkan sistem polder ini dengan sistem yang lebih sederhana, di antaranya subsistem hulu drain, tanah mas, dan juga tawang. Namun, sistem ini belum optimal karena permasalahan daya tampung kolam retensi, kondisi saluran dan kapasitas pompa, serta kelembagaan pengelolaan sistem polder itu sendiri. Itulah penjelasan dari kami tentang gelombang tinggi dan banjir pesisir. Semoga kita semua bisa lebih paham dan tahu apa yang harus dilakukan apabila mengalami situasi tersebut. Dan kami juga minta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dari penjelasan tersebut. Sekian dari kami, sampai jumpa.